Shalom semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kesempatan ini. Pada hari belia, hari ini kami bersyukur boleh mendengar firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam setiap pribadi kami saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi dan selamat hari belia kepada semua belia BCC MBM yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita masih hidup sampai hari ini. Meskipun dalam situasi yang mencabar masa pandemik ini dan masih dalam PKP. Hari ini merupakan tahun kedua perayaan Hari Belia secara online. Namun marilah kita menyambut Hari Belia dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan kebaikannya di sepanjang kehidupan kita. Tema khotbah sempena Hari Belia hari ini adalah berjalan bersama Tuhan. Di tengah situasi yang mencabar hari ini, para belia didorong untuk tetap berjalan bersama Tuhan dalam mengharungi proses perjalanan iman bersamanya. Dalam Mazmur 121 ini, termasuk merupakan salah satu nyanyian ziarah Mazmur yang dipakai oleh para penziarah dalam perjalanan mendaki Gunung Sion selama pesta-pesta besar pada perayaan hari-hari kudus. Dalam Mazmur sering disebut bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Selain itu, nyanyian ini mengekspresikan kepastian pengharapan akan perlindungan Allah siang dan malam. Pemazmur sangat mengerti bahwa akan ada keuntungan besar bila kita memiliki Tuhan yang sempurna itu. Itulah sebabnya dalam Mazmur 121 ini yang mengungkapkan kepada kita bagaimana Tuhan yang sempurna itu menjaga, melindungi, bahkan menolong kita dalam menempuh perjalanan hidup sebagai belia Kristen. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Mazmur 121 ini mengungkapkan pada kita bahwa Tuhan itu menjamin seluruh perjalanan hidup kita. Hal yang kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini, pada hari belia, yang pertama, Tuhan pertolongan kita. Sesuai dalam Mazmur 121 ayat pertama sampai yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu berarti prabelia yang dikasihi di dalam Tuhan. Hanya di dalam Dia saja datang pertolongan kita. Prabelia yang dikasihi di dalam Tuhan, jadi saat mengalami persoalan, tantangan, cabaran di dalam hidupmu, jangan pernah menyerah. Tetaplah teguh karena Yesus adalah jaminan hidup kita sebagai belia Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika kita tidak mengerti, namun yakinlah dan percaya bahwa Dia pasti akan membukakan jalan keluar bagi kita. Ada banyak cara Tuhan
menolong di luar akal kita. Maka itu milikilah iman bahwa ketika dahulu waktu kita mengalami cebaran, tantangan, masalah di dalam hidup kita, Yesus sudah menolong kita. Maka saat ini pun hal yang sama, Ia akan menolong kita. Sebab kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus juga akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan, setiap masalah, dan tidak ada persoalan yang melebihi kemampuan kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah kekuatan kita. Inilah firman Tuhan yang menghibur, memberikan kita pengharapan ketika kita di dalam persoalan hidup kita. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saat menghadapi apapun cabaran, tetaplah kuat bersama Tuhan. Dalam perjalanan bersama Tuhan memang tidak mudah, tetapi bersama Tuhan kita boleh melewati semua itu. Di dalam Dia ada jalan keluar, pengharapan, dan kepastian. Bagian kita adalah berdoa, berusaha, dan tetap yakin terhadap pertolongan Tuhan. Walaupun mungkin hari ini kita belum melihat pertolongan Tuhan di dalam kita menghadapi persoalan hidup, tetapi jangan berhenti untuk berdoa serta berharap pada Tuhan, sebab Dia tidak pernah terlambat untuk menolong engkau dan saya. Pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Maka itu, jalani hidup ini, jangan pernah mundur, tetap maju bersama Tuhan. Hadapi setiap persoalan hidupmu bersama Tuhan. Dia pasti akan memberikan kemenangan. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup manusia penuh dengan banyak cabaran. Masalah boleh datang silih berganti tanpa memandang status sosial. Bahaya juga senantiasa mengancam kehidupan kita sebagai seorang belia. Oleh karena itu, banyak sekali manusia yang senantiasa mencari perlindungan dan pertolongan bagi hidup mereka di luar Tuhan. Bahkan mereka berusaha agar hidup mereka dapat selalu aman dan terlepas dari segala masalah. Di zaman sekarang ini, perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan, banyak sekali tawaran-tawaran alternatif agar kita dapat terlepas dari masalah ataupun bahaya. Sebagai umat Tuhan dan belia Kristen, kita harus cukup selektif dalam hal ini. Jangan sampai masalah yang kita hadapi membuat kita menghalalkan segala cara agar kita boleh mendapat pertolongan atau perlindungan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan mau agar kita senantiasa mengandalkan Dia dalam setiap langkah kita. Dalam perjalanan bersama Tuhan, Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia.
tetap percaya kepadanya, bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Bukanlah suatu hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Seringkali masa-masa kita menunggu jawaban Tuhan merupakan masa yang mudah terdedah terhadap berbagai jalan keluar yang ditawarkan oleh dunia ini kepada kita. Apalagi dalam masa pandemik ini ada banyak tawaran-tawaran di media sosial yang membuatkan kita mungkin mudah mengambil jalan yang mudah bagi untuk menyelesaikan masalah kita. Oleh itu, kita harus tetap bertahan kepada iman kita kepada Yesus Kristus. Sebagai belia Kristen, kita harus selektif di dalam menghadapi tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita. Kita harus dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan untuk melihat ataupun untuk memilih pertolongan ataupun jalan-jalan yang diberikan ataupun tawaran-tawaran yang diberikan kepada kita. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap berharap, bersandar kepada pertolongan dari Tuhan? Hal yang pertama ialah yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Mazmur 121 sesuai dengan teks pembacaan kita, ayat yang ketiga sampai keempat. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Seberapa lama waktu yang kita lalui dalam menghadapi suatu cabaran atau masalah tidak mempengaruhi kesetiaan Tuhan untuk menyertai engkau dan saya. Tidak, Tuhan meninggalkan kita. Bahkan Dia tidak pernah tertidur membiarkan kita sendirian. Tetapi yang seringkali kita alami, kita merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Cukup banyak umat Tuhan termasuk belia Kristen yang akhirnya kecewa oleh karena mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan saya. Ada kalanya Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita untuk menguji kesetiaan kita. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak pernah sekalipun membiarkan kita. Apalagi berjalan sendiri. Tuhan senantiasa menyertai dalam perjalanan hidup kita ini. Meskipun ada banyak cabaran, Tuhan tetap menyertai dan menolong kita. Inilah merupakan janji Tuhan bagi kita. Jangan pernah bergantung kepada perasaan kita yang menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan bahkan tidak mendengar doa kita. Jangan menjadikan perasaan sebagai standar dari iman kita. Karena perasaan mudah berubah sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Tetapi iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuai dalam firman Tuhan Ibrani 11 ayat yang pertama. Hal yang kedua, yaitu
yakinlah bahwa perlindungan Tuhan itu nyata. Yakinlah bahwa perlindungan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita sebagai seorang belia Kristen, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dalam teks kita pada hari ini, Mazmur 121 ayat 6 sampai yang ke-7. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Para belia yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, Dia memberikan perlindungan atas seluruh kehidupan kita. Sesuai dengan ayat firman Tuhan yang kita baca. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia untuk menjaga setiap langkah kita. Ketika kita sudah berhati-hati pun bahaya masih boleh menghadang. Tetapi firman Tuhan memberikan jaminan bagi kita bahwa Dia akan menjaga kita dari segala aspek kehidupan kita. Keyakinan akan perlindungan Tuhan membuatkan kita tenang dan merasa aman dalam situasi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Firman Tuhan selanjutnya yang kita boleh belajar dari teks pembacaan Mazmur 121 ini, yaitu Tuhan menjaga kita. Bukan saja pertolongan itu datang dari Tuhan, tetapi Tuhan menjaga kita. Ketika pemazmur melayangkan matanya ke arah Bukit Sion selaku tempat yang dianggap kudus, yakni Bukit Tuhan, seperti yang terdapat di dalam Mazmur 3 ayat yang ke-5. Mereka percaya bahwa di sanalah bersemayam Tuhan Sang Pencipta itu. Pemazmur bertanya, dari manakah datang pertolongan? Dari manakah pertolongan itu? Ayat yang kedua merupakan jawaban yang penuh pasti, penuh keyakinan tentang Tuhannya. Pemazmur dengan penuh keyakinan mengungkapkan bahwa pertolongannya datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pemazmur hendak menyatakan bahwa Tuhanlah Allah yang disembah adalah Tuhan yang sepanjang sejarah terus-menerus memelihara kehidupan kita. Ayat 4 muncul kata tidak terlelap dan tidak tertidur. Dengan demikian di sini ada penegasan bahwa benar-benar Dialah Tuhan yang tetap terjaga. Mazmur 121 nyanyian ziarah ditujukan kepada umat Allah yang datang dari berbagai tempat untuk beribadah di Yerusalem. Mereka menempuh perjalanan yang sulit, susah, melintasi alam yang tidak mudah dan ancaman bahaya dari jahat ataupun perang. Dalam keadaan itu, para penziarah diingatkan tentang Tuhan, penjaga setia mereka. Dialah pencipta semesta yang berkuasa atas semuanya. Dan Tuhanlah sumber pertolongan bagi umatnya sehingga mereka dapat berjalan dengan teguh dalam ayat yang ketiga. Para belia yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah situasi dunia yang penuh mencabar hari ini,
Di dalam dunia yang penuh tawaran hari ini, marilah kita melangkah dalam tuntunan Tuhan dan mempercayakan seluruh perjalanan masa depan kita kepadanya. Karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Sekalipun mungkin perjalanan hidup kita tidak selancar atau tidak seindah yang kita bayangkan atau kita harapkan. Namun percayalah, berjalan bersama Tuhan membuatkan kita melihat pelangi kasih-Nya dalam perjalanan hidup kita. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah akan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah di dalam ayat yang keempat dalam teks ini. Hal ini berarti Tuhan yang akan menopang dan tidak akan membiarkan kita terjatuh. Dan kalaupun terjatuh, tidak sampai tergeletak. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 31 ayat yang ke-23 sampai 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenaan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebagai penjaga, Tuhan bukan hanya sekadar menolong ketika kita jatuh, tetapi Dia yang mempersiapkan supaya kita tidak sampai tergeletak. Perjalanan Tuhan, penjagaan Tuhan, dimulai dengan memegang tangan kita dengan tangan kanannya di dalam ayat yang kelima. Sehingga dalam melangkah pun kita tidak goyah. Karena Tuhan menjaga dan memelihara kita. Perbelia yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tangan kuasa-Nya akan menuntun, memapa, menopang, bahkan meneguhkan kita untuk menempuh jalan hidup yang berliku-liku ini. Sehingga kita tidak jatuh tergeletak. Tuhan juga tidak pernah tertidur dan tidak terlelap dalam menjaga kita. Ayat 3b dan keempat. Tuhan tidak mengantuk dan tidak tertidur. Matanya tertuju kepada kita semua. Demikianlah Tuhan yang menjaga, yang mendampingi seperti tangan kanan. Tidak pernah berganjak dari sebelah kanan. Demikianlah Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Dia akan mendampingi kita, tidak akan membiarkan kita, dan tidak meninggalkan kita selama-lamanya. Sesuai janji Tuhan dalam Ibrani 13 ayat ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Perbelia yang dikasihi di dalam Tuhan. Tuhan menjaga kita selalu dalam situasi apapun. Oleh karena itu, tetaplah berjalan bersamanya dalam situasi apapun yang engkau hadapi saat ini. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab pada banyak memberikan contoh kesaksian tentang penjagaan Tuhan terhadap orang-orang yang percaya dan berserah kepadanya. Salah satu contoh, Elisa pernah dilindungi pasukan malaikat Tuhan yang berbentuk seperti kuda dan kereta berapi yang menjaga Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. Tuhan mengirim malaikat Tuhan kepada Daniel. Dimasukkan ke dalam gua singa untuk menutup mulut singa-singa tersebut. Sehingga Daniel terselamat.
Tuhan menjaga dan memelihara bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun. Tuhan memelihara mereka, menyertai mereka, memberikan makanan dan sebagainya. Para belia yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dalam mengharungi kehidupan ini, ada banyak persoalan yang harus kita hadapi. Ada kalanya persoalan hidup boleh diselesaikan dengan cepat, namun tidak jarang harus dihadapi dengan ketekunan, kesabaran, dan dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Rebelia yang dikasihi di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan bukan berarti tiada masalah, tiada cabaran dan rintangan sama sekali. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tetap ada, meskipun hidup bukan berada di dalam keadaan yang lancar atau baik-baik saja. Tetap ada tangis, air mata. Tetap pula ada pergumulan dan jeritan duka cita. Di dalam keadaan semacam ini, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan nyata. Melalui kekuatan, kedamaian, bahkan penghiburan yang Dia berikan. Adanya rasa tenang dan sukacita, meskipun hidup di dalam keadaan yang berat dan susah. Itulah bukti bahwa Tuhan menjaga dan naungan hidup kita. Prabelia yang dikasihi di dalam Tuhan, apabila engkau di tengah segala cabaran yang ada hari ini, detik ini, engkau dapat melaluinya, maka itu semua adalah karena pertolongan dan anugerah Tuhan semata-mata dalam kehidupan kita. Marilah tetap berjalan bersama Tuhan, karena pertolongannya sejati dalam kehidupan kita. Karena pertolongan yang sejati dan pengharapan yang sejati datangnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita sebagai belia Kristen untuk tetap berjalan bersamanya dalam masa-masa yang mencabar di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memampukan, menolong, dan menguatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.